seluruh honorer dapat mendaftar dalam P3K 2024. Nah, lebih mudah-mudahan afirmasi sesuai kategori tidak hanya menguntungkan guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik, sebab halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan kita masih menanti info terbaru mengenai P3K. Jangan lupa tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, agar semakin semangat untuk berbagi info-info pendidikan, baik itu penerimaan CSN, khususnya P3K ataupun CPNS, dan info PPG. Nah, untuk teman-teman, kita berbagi informasi hari ini mengenai ini bocoran Permenpan RB pengadaan P3K 2024 honorer mungkin senang. Oke, jadi ini merupakan bocoran Permenpan RB untuk kita dalam pengangkatan atau pengadaan P3K 2024. Nah, ini dilansir dari gpnn.com. Nah, bagaimana informasinya? Oke, kita lanjut. Informasinya, seleksi P3K 2024 akan digelar sebentar lagi. Mekanisme seleksi diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB. Nah, menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Nunuk Suryani, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada seluruh honorer untuk bisa mendaftar seleksi P3K 2024. Nah, ini dia, kepada teman-teman dipastikan seluruh honorer untuk bisa mendaftar, dapat mendaftar seleksi P3K 2024. Nah, ini pernyataan dari Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani. Jadi tidak ada tenaga honorer yang tidak bisa mendaftar dalam seleksi P3K 2024. Jadi di sini dipastikan seluruh honorer dapat mendaftar dalam P3K 2024. Nah, lebih jelasnya kita lanjut. Dalam diskusi informal tim teknis saat pendaftaran, tidak ada prioritas pelamar seperti halnya tahun lalu. Nah, ini juga pernyataan dari Ibu Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK. Tidak ada prioritas pelamar seperti halnya tahun lalu ataupun pengadaan P3K sebelum-sebelumnya. Dengan membuka kesempatan kepada semua honorer untuk mendaftar P3K 2024, diharapkan agar kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ibu Dirjen atau Ibu Nunuk juga menambahkan, Kemenpan RB menginginkan saat pendaftaran semua kategori boleh mendaftar. Namun, pemerintah nanti akan memberikan kekhususan kepada honorer termasuk P1 saat penentuan kelulusan. Nanti saat kelulusan baru akan diterapkan afirmasi. Afirmasi ini sesuai kategori yang diatur dalam Permenpan RB. Kategori ini salah satunya adalah honorer K2, honorer yang dilihat dari masa kerjanya, memiliki sertifikat pendidik, dan lainnya. Ibu Dirjen Nunuk kembali menegaskan komitmen pemerintah khusus Kemendikbudristek, khusus Kemendikbudristek untuk menuntaskan masalah guru honorer termasuk P1 dan tenaga kependidikan honorer.
Itulah sebabnya tahun ini Tendik pun mendapatkan formasi di P3K 2024. Kami sangat berharap Pemda satu misi dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer. Kemendikbudristek tidak bisa berjalan sendiri dan butuh dukungan berbagai instansi terkait, terutama Pemda. Nah, ini tegas Ibu Dirjen Nunuk Suryani. Oke, jadi sini dipastikan adanya afirmasi. Oke, afirmasi sesuai kategori yang nanti diatur dalam Permenpan RB. Oke, jadi afirmasi ini diberikan kepada honorer termasuk P1 dalam penentuan kelulusan. Oke, bukan dalam pendaftaran, akan tetapi pada saat penentuan kelulusan. Dan selanjutnya yang mendapatkan afirmasi itu kategorinya yaitu honorer K2, lalu honorer yang dilihat dari masa kerjanya, lalu honorer memiliki sertifikat pendidik. Oke, jadi itulah yang mendapatkan afirmasi dalam pengadaan P3K di tahun 2024, khususnya untuk guru. Oke, kita lanjut. Di sisi lain, belum ada pengumuman resmi pemerintah terkait pembukaan pendaftaran P3K 2024 berimbas pada munculnya informasi yang meresahkan honorer. Teranyar ada informasi bahwa peserta prioritas 1 tidak lagi atau P1 tidak lagi menjadi prioritas pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P1 ini merupakan guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi P3K 2021 dan belum mendapatkan formasi. P1 makin resah lantaran ada kabar mereka akan digeser oleh guru honorer atau non-ASN yang masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Makin lama pendaftaran P3K 2024 dibuka, isunya kian santer saja. P1 swasta pada ketakutan semua. Nah, ini pernyataan dari Dewan Pembina Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGHN-LPSI, Ibu Hetty Kustrianingsi. Oke, jadi semakin lama dalam penerimaan atau pengadaan P3K, semakin banyak berita-berita hoax atau yang meresahkan tenaga honorer atau Bapak Ibu sekalian. Ya, teranyar itu ataupun sering kita dengar, P1 tidak lagi menjadi prioritas pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, jadi info yang beredar sekarang ini adalah P1 tidak menjadi prioritas. P1 itu yang lulus passing grade pada seleksi P3K 2021 dan belum mendapatkan formasi. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian atau tenaga honorer, jangan resah dan tetap ikut informasi sesuai dengan kementerian yang terkait, khususnya misalnya guru, Kemendikbudristek berarti situs-situs resmi dari Kemendikbudristek. Jangan percaya berita hoax ataupun berita-berita yang meresahkan Bapak Ibu atau tenaga honorer sekalian. Nah, Ibu Hetty juga berharap Permenpan RB tentang pengadaan P3K 2024 tetap memprioritaskan P1 termasuk guru swasta, sebab P1 tersisa paling banyak dari guru swasta. Nah, mudah-mudahan afirmasi sesuai kategori tidak hanya menguntungkan guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik, sebab masih banyak yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Oke, jadi ini pernyataan dari Ibu Hetty selaku Dewan Pembina FGHN LPSI atau Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade. Oke, jadi menurut beliau tetap memprioritaskan P1 termasuk guru swasta. Karena apa? Karena P1 yang tersisa paling banyak dari guru swasta dalam
P3K 2021 kemarin. Oke, semoga dalam pengadaan P3K 2024, P1 guru swasta tetap diprioritaskan. Nah, berhubungan dengan itu juga, dilansir dari ayubandung.com. Oke, informasi P3K juga, Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pihaknya hanya akan mengangkat tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang ASN 2023 pasal 66, di mana penataan tenaga honorer dilakukan dengan verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga berwenang. Oke, selain itu, Menpan RB memaparkan bahwa nantinya tenaga honorer akan diserap menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Oke, jadi ini juga berhubungan mengenai P3K. Jadi, Menpan RB menegaskan di mana penataan tenaga honorer dilakukan dengan verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Jadi, kepada Bapak Ibu sekalian atau tenaga honorer, nah, apakah Bapak Ibu sekalian sudah terdata di dalam database BKN? Atau khususnya bagi guru, apakah sudah masuk ke dalam Dapodik sekolah? Oke, jadi bisa dicek, bisa divalidasi, atau bisa diverifikasi data Bapak Ibu sekalian, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak membuat Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian merasa dirugikan karena tidak terdaftar atau terdata di dalam database BKN ataupun tidak masuk ke dalam Dapodik. Oke, jadi itulah informasi yang dapat kita bagikan untuk hari ini. Tetap semangat dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. Terima kasih, see you next video.